Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo IMA People, balik lagi dengan saya di IMA Podcast episode 3. Untuk podcast episode 3 gini sedikit lebih beda nih, lebih spesial. Karena yang tadinya podcastnya tuh moderator berdua, jadi cuma saya sendiri gitu. Karena ini kan podcast pengen kayak podcast perpisahan gitu buat pengurus-pengurus IMA yang tahun 2020. Tahun 2020 ya Bang? 2020. 2020. Tahun 2020 yang pengen ganti pengurusan 2021. Jadi kita dari tim podcast pengen nyoba sedikit berbeda gitu, gaya ganti moderatornya di sendiri biar ngobrol itu lebih mesra, lebih kalem lagi gitu Bang, biar sama-sama enak. Oke teman-teman Oke. semua, ini kita udah lihat sendiri di layar, udah ada, pasti teman-teman semua udah kenal lah siapa beliau narasumber kita buat tema podcast hari ini, yaitu Bang Ardin, Presiden IMA SC Telkom University tahun 2020. Halo semuanya, teman-teman podcast IMA. Halo Bang Halo, Ardin, gimana halo. kabarnya nih Bang? Baik, Alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik juga. Alhamdulillah. Walaupun ini ya nggak bisa kemana-mana juga karena naik lagi kan ya COVID-nya. Jadi Iya tapi nih, tetap katanya naik semangat lah. lagi. Berarti liburan ini di rumah aja dong Bang? Wah di rumah, apalagi mahasiswa tingkat akhir gini Waduh, sibuk tugas akhir, dikejar liburannya TA ya deadline. Bang? Iya dikejar deadline. Lagian sekarang kalau mau liburan juga ribet Bang syarat-syaratnya. Harus pakai rapid, antigen gitu-gitu deh. Pokoknya dipersulit sama pemerintah. Iya, ya Ya biar bagus juga sih keamanan juga sih sebenarnya. sebenarnya kan. Iya, Iya, buat menekan angka COVID di Indonesia biar nggak tinggi lagi gitu. benar. Mungkin sebelum kita masuk ke tema podcastnya, bisa kali Bang kita kenalan dulu. Bang Ardin, kenalin diri siapa gitu. Perkenalan diri Oke. dulu gitu. Buat teman-teman yang dengerin podcast IMA, kenalin nama saya Muhammad Gifari, biasa dipanggil Ardin, dari jurusan Teknik Industri angkatan 2017. Untuk di IMA, masuk itu di tahun kedua di tingkat 2, ketika jadi mahasiswa. Oh, Udah periode ketiga nih di IMA dan alhamdulillah uh, diamanahin untuk menjadi presiden IMA di tahun 2020. Gitu, Pak. waduh. Setia juga Bang dengan IMA ya Bang. Iya sih ya, karena banyak Berarti Abang, penyakitnya. iya benar. Berarti Abang di IMA ini ya Bang, dari anggota dulu baru jadi pengurus gitu. Oh, kalau aku langsung jadi pengurus, udah ikut anggota. Oh, Iya. IMA itu ada oprek anggotanya nggak sih Bang kalau nggak salah? Ada oprek anggotanya. Jadi untuk di tahun sebelumnya di 2019, 2018 itu tuh ada Uh-huh. buat oprek anggota di mana buat mahasiswa baru khusus yang mau coba ikutan organisasi IMA. Cuman di tahun sekarang konsep anggota itu dihilangkan karena meninjau dari kondisi pandemi yang online ini. Jadi ntar agak susah nih ngebagi porsi anggota dan pengurus. Jadi kita ya udahlah khusus pengurus aja gitu. Oh, pantesan. Kirain saya IMA tuh nggak ada anggota, jadi cuma pengurus doang. Ternyata gara-gara pandemi gini ya, Bang. Jadi cuma dibuat pengurus aja gitu. Iya, itu penyesuaiannya salah satunya itu. Sebelum lebih jauh lagi nih, aku mau ngasih tahu teman-teman aja ini podcast kali ini tuh temanya kayak seputaran tentang IMA gitu, biar teman-teman tuh bisa lebih tahu lagi. Mungkin yang kakak-kakak pengurus tahun 2018 atau 2017 ya pasti udah paham tentang IMA. Buat teman-teman yang angkatan 2019 mungkin yang baru daftar IMA kan kayak belum tahu lebih dalam gitu Bang tentang IMA. Termasuk saya sendiri. Saya baru masuk IMA di tahun 2019 ini. Tahun 2020 ini, maaf. 20. Ya, sebelumnya Bang, IMA itu kayak ini nggak sih Bang? Boleh nyebut ini nggak sih ya? Kayak organisasi sebelah gitu yang ada pusatnya gitu Bang. Iya, benar. Oh, ada pusatnya Jadi, berarti kita kayak ada SC itu sub chapternya gitu ya? iya, jadi IMA itu induknya itu satu Asia. Oh, Jadi awalnya itu AMF, Asian Marketing Federation, duration. itu organisasi marketing satu Asia. Kemudian turun ke IMA, Indonesia Marketing Association, kemudian juga turun ke kota-kota atau provinsi.
Jabar, DKI Jakarta, tapi untuk sekarang jadi Bandung Raya ya khusus Jabar. Kemudian baru untuk melebarkan sayap dan juga untuk memasarkan marketing ke kampus-kampus gitu karena banyak juga demand-nya bikinlah subchapter atau student chapter dari IMA di provinsi atau kota-kota tersebut gitu. Jadi itu kita satu garis sampai Asia sebenarnya. Waduh, berarti nggak cuma di Indonesia doang Bang IMA ini Bang, ada di tersebar di negara-negara lain. Kalau IMA-nya memang di Indonesia aja kan Indonesia uratnya Oh satu ya, aja. Indonesia. AMF Indoknya ya Bang? Iya, cuman menginduk ke satu Asia. Jadi kita tuh gabung lah sama apa ke organisasi marketing Asia gitu. Oh, Kurang lebihnya seperti keren itu lah juga ya. berarti. Baru tahu saya Bang jujur. Saya pikir IMA itu cuma terpusat di Bandung doang kan karena dari kemarin dibilangnya IMA Bandung, IMA Bandung. Saya pikir Ya. terpusatnya cuma di Bandung. Makanya saya penasaran gitu pengen nanya. Oh, Hmm. ternyata Asia. Gila keren banget berarti ya. Iya, karena Bangga kenapa nih kita kita bisa masuk IMA. bangga? Harus Kenapa dong kita Bang. ngomongin IMA Bandung? Karena memang untuk Telkom gara-gara karena domisilinya di Bandung, jadi Bandung. kita berpusat ke IMA Bandung yang paling dekat gitu. Jadi Oh kita ada iya. di bawah naungannya IMA Bandung. Hmm. Berarti yes, keren juga berarti ya sih. Kalau IMA sendiri nih Bang kan katanya pengen ganti kepengurusan gitu. Itu kapan Bang emangnya ganti kepengurusan? Kalau Itu kepengurusan IMA Telkom ya. iya IMA Telkom maksudnya. Jadi kalau pengurusan IMA Telkom itu tetap timeline-nya ngikutin dari timeline kemahasiswaan dari kampus Telkom University. Hmm. Jadi walaupun kita menginduk ke IMA Bandung, untuk jalannya organisasi tetap kita menginduk ke aturan-aturan kampus. Di mana aturan kampus itu harus sudah ganti kepengurusan paling lambat itu 31 Januari. Jadi 31 Januari itu kita harus sudah submit berkas untuk kepengurusan yang baru. Walah. Nggak, soalnya saya kan ikut UKM sebelah juga UKM lain gitu Bang. Udah ganti kepengurusan juga gitu di tahun ini. Iya, Oh ternyata IMA teh ntar tahun depan berarti ya Bang. dipersiapkannya dari ya, tahun depan 3 hari lagi nggak sih? Iya Bang. Iya tapi udah persiapan kan dari mulai minggu ini untuk ganti kepengurusan. Karena untuk apa ya untuk mencantumkan kesiapan kepengurusan UKM di tahun depan itu perlu banyak berkas yang disubmit gitu. Submit. Jadi kita harus agak jauh-jauh juga persiapan pergantian dari pengurusannya itu. Gitu Tapi sih. kalau kepengurusan secara online gini ngaruh nggak Bang? Mungkin ada kesulitan tersendiri kalau lagi online gini, kayak harus submitnya tuh lebih ada data-data yang lebih gitu daripada yang offline. Sama aja Bang. Kalau dilihat dari persyaratannya mungkin bukan mungkin ya sama aja sebenarnya. Cuman birokrasinya mungkin sedikit agak berbeda di mana biasanya itu ada presentasi peninjauan proker-proker yang mau dibawa oleh UKM tersebut. Terus juga di-adjust mengenai pendanaannya, persetujuannya dan lain-lain. Mungkin itu dilakukan secara online dan disubmit ke platform yang udah disediain sama kemahasiswaan. Terus juga mungkin untuk pengajuan tanda tangan ke pembina itu juga perlu agak repot nih kalau online kan kalau biasanya offline Iya kita ya Bang. dapat aja gitu ke Repot. ruangannya. Kalau offline tinggal datangin dia benar. Iya, mungkin itu sih yang agak beda ya. Iya. Tapi Abang itu sekarang berarti jadi presiden dari 2019 ya Bang? Iya, dari 2019 Apa Desember. awal 2020? Oh berarti berarti ini ngerasain yang offline-nya juga dong Bang, jadi kepengurusan IMA. Apa Ngerasain. pure online doang? Kalau jadi presiden ngerasain offline juga ngerasain. Karena kan kalau nggak salah kita online itu mulai April apa Maret akhir ya. Jadi dari Februari atau dari Januari itu kita masih running online offline dulu. Oh. Kalau saya nih Bang, jujur ya Bang, saya itu sama IMA tertarik gara-gara ini Bang. Dulu waktu tahun lalu ya 2019 IMA itu pernah ngadain ini Bang, acara di KFC gitu. Oh Apa ya? iya. KFC Riau itu saya tertarik Bang di kok organisasi tapi acaranya bikin kayak anak kecil gitu kayak ulang tahun kecil kayak tertarik aja gini.
Ternyata Itu walaupun kelihatannya berat tapi isinya ini apa tuh namanya kayak ringan-ringan aja gitu bang, asik gitu jadinya, nggak serasa berat, ya makanya saya tertarik. Sekarang kalau offline online gini kayaknya nggak ada ya bang acara-acara kayak gitu ya? dulu itu cerita ya dikit yang di KFC itu dulu Iya serah bang. terima jabatan dari presiden 2019 ke 2020 ke saya. Oh. Jadi ibaratnya acara perpisahan dari angkatan sebelumnya ke angkatan 2020 sekarang di KFC kita bikin acaranya gitu. Ya buat seru-seruan aja, buat kenang-kenangan juga kan dari akhir periode ya. Iya tapi idenya Kalau nggak out of the box sih bang, lain dari yang lain. iya itu Undangannya undangan ulang tahun. itu angkatan 2019, angkatannya Baisan yang Iya nyiapin. 2019. Ya angkatan aku gimana ya mau nyiapin kayak gitu juga agak berat. Anak-anaknya juga pada jauh yang Iya sih. kehambat Tapi sekarang online kalau tadi. organisasi gini, kalau ngadain apa tuh namanya pertemuan secara offline gitu boleh nggak sih bang sama kampus? Kalau di yang apa ya peraturan waktu jadi kan dari kemahasiswaan itu sering ngadain pertemuan uh, bersama apa ya bersama ketua-ketua UKM, Iya. di mana dari kampus itu menghimbau untuk tidak diadakannya pertemuan offline atau acara secara offline. Ibaratnya kalau misalnya minta izin pun nggak akan turun izinnya karena dari kampus Oh, udah apa ya udah memutuskan untuk daring secara keseluruhan seperti itu. berarti emang harus online ya bang lagi kondisi begini ya? Iya, Iya sih, jatuhnya kalau lagi offline ilegal juga sih kalau offline. ngumpulinnya susah bang anak-anaknya. Iya, Kan berbagai macam daerah nih berkumpul di Telkom terus berkumpul lagi di IMA. iya, Ibaratnya yang kalau di Telkom aja kan suka ada yang hilang-hilangan gitu. Gimana yang jauh-jauhan sekarang ngumpulinnya ya bang? iya. Agak itu sih kendalanya, terutama, duh, ada yang di mana kan? Ada di Medan, ada yang di Bali, Iya. ada yang di Sulawesi, jauh banget. Macam macam daerah lah bang kalau di IMA ini mah kelihatannya ya. Iya, ya lihat dari masing-masing yang daftar Telkom juga kan banyak daerah-daerahnya. Jadi ya gitulah IMA juga merepresentasikan mahasiswa dari berbagai daerah di Telkom. Gitu. Hmm, kalau untuk IMA sendiri bang, proker-proker online yang udah dilaksanain dan mau dilaksanain itu apa aja sih bang? Mungkin kan Nah, kita kalau belum untuk gitu. kalau untuk periode sekarang ya yang dilaksanain online mungkin ya ada marketing class yang terakhir, kemudian marketing Mm-mm. keliling, juga kita sempat benchmarking sama UKM lain di Telkom, kemudian juga kita ngadain live Instagram sama berbagai narasumber seputar marketing. Itu udah sempat dilakuin. Kemudian juga kita ngadain dari untuk ini ya untuk internal IMA dari HRD Training and Development. Jadi anak-anak IMA dikirim ke seminar atau ke pelatihan. Kemudian setelah balik dari kepelatihan tersebut harus menjelaskan atau merepresentasikan ulang apa materinya. Itu juga udah sempat kita lakuin di periode online ini. Gitu. Oh, Bang, ya itu paling. oh itu yang acara dari divisi HRD itu udah dilakuin ya bang? Yang Untuk periode ini. 2020 udah dilakuin kalau nggak salah itu ada 4 orang Oh, yang kita kirim gitu. seru juga sih bang kayak gitu ya bang. Kayak lebih Iya dapat lumayan. apa tuh namanya pembelajaran lebih dari luar-luar dari sekitar gitu dari luar kayak cuma dari IMA doang. Iya. Menarik juga sih kalau program kerja kayak gitu. Emang Bang Ardin dulunya di IMA ngambil divisi apa Bang? Nah aku dulu divisi PR, Oh Public PR. Relation. Iya, Berarti dulu kayak Public Relation. yang ngurus-ngurus AIGO gitu ya Bang? Ya kebetulan dulu aku pernah menjawab AIGO di IMA di PR gitu. Oh alah. AIGO itu Iya. yang dulu itu yang ke Bursa Efek bukan sih Bang? Nah iya zamannya aku dulu ke Bursa Efek Bursa Efek. Sekarang lagi Indonesia online Bursa. gini mana bisa Bang Bursa Efek aja. Sekarang harus lewat online mau beli apa namanya sahamnya. Iya, Ya pandemi gini apa-apa harus kita membiasakan diri ya Bang, harus serba online gitu semua. iya. Harus Kuliah balik lagi, online, adaptasi balik lagi. organisasi online. Kita berdoa aja semoga ini cepat-cepat selesai ya Bang.
Iya, tapi Nggak ini betah gitu di rumah. baru keluar tadi surat dari wakil rektor, Gimana semester bang? kita full online lagi. Asli? Asli. Baru tadi dapat Aduh, suratnya sebelum aku join. banget ya teman-teman semua. Ya, semangat lah. Ada Sebenarnya untungnya, kuliah ada online tuh enak bang. Kayak gimana tuh? kuliah, terus timbang nggak usah mandi udah langsung on laptop aja. Iya bener. Enak sih ya, Tapi biasanya kayak juga. vibes apa ya? Vibesnya tuh beda gitu bang kalau sama kuliah offline. Iya bener. Dimana kalau aku ya kangennya itu ketemu teman-teman, terus Parah bang. organisasi di IMA, di sama teman-teman yang lain gitu. Itu sih yang dikangenin, terutama kalau belajar di kelas sih ya kangen. Cuman gak sekangen itu kayaknya. Tapi nggak sekangen sama yang awal ya bang. Iya, lebih kangen ketemu sama teman-temannya itu. Iya kan kalau 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 lagi offline gitu kan enak gitu ya ngobrolnya. Kayak Iya, relasinya tuh lebih enak aja gitu. Kayak misalnya kan kalau misalnya ambil contoh lagi kita habis radif gitu bang. Kan kalau misalnya online habis radif selesai ya udah selesai. Kalau iya. offline kan habis radif kita bisa nongkrong dulu gitu, makan dulu, Oh, nyari makan dulu. itu sih. Itu yang dikangen-kangenin sama kita yang dari offline ke online. Aduh, Iya, nah, biasa kita main nongkrong dulu sampai malam gitu. Sekarang ya udah sampai kelar ya, asrama kelar aja tutup udah. kalau asrama mah. Iya kalau sekarang mah kelar udah kelar ke urusan masing-masing. Iya. Tapi kalau kalau IMA sendiri bang, itu di Telkom teh ada kayak istilahnya apa ya? Base camp gitu nggak sih bang? Kayak tempat-tempat kumpul gitu. Ada kalau misalnya yang di dalam kampusnya kita punya dua malah. Di mana tuh bang? Nah, di kampusnya itu kalau yang di kampus pertama kita punya di gedung C Kunci itu teknik apa? tapi gedung Karang. Oh, aduh lupa saya bang. Itu Fakultas Rekayasa Industri di Oh belakang FRI, dekat masjid iya ya. bang. Itu di gedung C lantai 3 ada ruang 22. Itu kalau Itu Radif biasanya di situ ya bang? kita pleno di Radif, sana. Pleno, maaf ya Kalau Pleno. kalau Radif tuh gimana divisinya deh, di mana? Ya gimana divisinya? Nah, terus yang kedua, saya kira kita yang kedua ada di gedung FKB, Heeh. itu di sebelah sekrenya UKM sama LOA, ada di bawah tuh. Kan. Oh yang deretan itu ya bang? Ya, yang deretan situ belakang. Ada Mapala gitu-gitu. Nah, iya dekat situ kan, kalau apalah deket sejajaran kantin sana ya. Iya. Kalau kita itu deket toiletnya lah. Ada Oh, iya kita berarti masih sebelah UKM sederet di sama situ LOA. ya. Iya masih di situ. Nah Ada kalau di itu luar ada nih bang, dua. biasanya kan lebih suka di luar nih kalau anak-anak teh. Iya, Lebih bebas gitu katanya bang. iya. Kalau biasa di Wargot. Wargot. Itu mau Wargot kumpulan anak Sukacipur. kayak anak apa sih FTE ya kalau di situ ya bang? Campur sana. Gimana Wargot. ininya aja. Gimana harinya aja rolling di sana. Biasa Wargot Cepet-cepetan nggak Sukapura. sih bang kalau di situ? Iya, tapi biasa kita dapat aja sih tempat di sana gitu. Jadi ya pulang pleno, pulang radif ataupun nggak ada agenda apa-apa ya biasa pada kesana anak-anak gitu kayak di grup ngabarinnya Wargot sana nongkrong Wargot. tuh. Kalau nongkrong nggak jauh dari situ sih bang. Iya, Apalagi anak teknik kan. Nggak saya pikir kan IMA karena base-nya mungkin kan base-nya tuh marketing ya kayak anak gedung depan gitu. Nongkrongnya tuh di mana gitu di kafe-kafe. Mungkin ada juga kali ya bang di kafe-kafe gitu. Tergantung ada. tergantung orangnya mungkin. Ya Kalau sama. kalau kita ya kebanyakan sih seringnya di Wargot. Cuman kalau misalnya radif, nah itu kadang-kadang ada yang di kafe, ada yang di kampus. Itu Oh gimana gitu. fleksibilitas dari divisi-divisinya sih. Kalau radif ya. Gitu. Tapi By the kalau way ini obrolan kita sangat berisi sekali bang ngomongin tentang wargot. Ya nggak apa ya bang, kita ngomongin ringan-ringan aja kan. Kemarin udah ya, kayak podcast yang berat-berat gitu bang. Kita refreshing aja dulu sejenak sama Bapak Presiden yang ini. aduh, boleh aku bebas aja. Udah mantap deh. Terus apa lagi yang mau saya tanya ini? Tentang MGTC itu bang. Saya kan mungkin masih banyak teman-teman yang bingung tentang divisi-divisi dari MGTC ya bang. Ya, Kayak tentang mungkin kan kalau tentang kemarin itu ada apa sih? Pupdekdok, ya. terus eksternal sama satu lagi
Ada Siapa acara. itu? Oh ya, sama acara. Nah, mungkin ini nggak Bang bisa dikasih tahu secara ringkas saya tentang pembagian divisi-divisi tersebut, Oke. fungsi-fungsinya gitu Bang. Karena kan kemarin cuma perkenalan ininya aja ya, perkenalan koornya ya. Ya, core-nya. Deskripsinya Iya, belum ya kalau kemarin. Paling iya, aku cerita dulu. Jadi kalau untuk tahun ini MGTC yang dibawa sama Giga itu divisi pembagian divisinya sedikit berbeda dengan sebelum-sebelumnya gitu. iya, Dulu kalau waktu offline, mungkin ini bentuk adaptasi online juga ya. Jadi iya dulu Bang. waktu offline itu ada acara, ada sponsorship, Sponsor, ada konsumsi Pubdekdok, mungkin udah. ya ada Perkapsum, Zoom. ada apa acara sponsorship, Perkapsum, Pubdekdok, tidak itu ada empat, Hmm, ada iya. empat. Nah, Sekarang dijadiin ringkas jadi 3 gitu Bang. sekarang ada tiga. Jadi aku jelasin yang sama ya acara itu ngatur gimana kita konsepin acaranya kayak gimana dari mulai tema, dari mulai rundown, dari mulai alur kegiatan nanti NGTC mau seperti apa, mau undang siapa aja, materi yang dibawakan mau memuat apa aja, terus kita mau ngehadirin apa aja di stage atau di layar mungkinnya kalau sekarang itu Iya, divisi acara pokoknya gimana apa yang disajiin ke apa yang di entertaining sama IMA atau sama MGTC ke peserta nanti penonton itu ya job desk-nya namanya anak acara acara. untuk ngekonsepin hal tersebut. Terus kalau sekarang ada apa lagi? Ada Pubdekdok, di mana Pubdekdok itu kepanjangannya publikasi, dekorasi sama dokumentasi. Jadi itu yang bertugas untuk ngebuat segala desain publikasi dari IMA kayak Coming Soon, misal Hamin 1, Mm-mm. penjualan dan pembelian tiket, terus kita membuat poster-poster yang mau di-share itu tugasnya publikasi dan dokumentasi dan dekorasi gitu. Terus juga nanti kan kita biasa ada footage-footage untuk after acaranya atau before acaranya itu juga tugas dari Publikdok. Biasanya anak Publikdok yang suka desain-desain, jadi foto, video itu sih. Ya, yang berbau fotografi ya Bang. Ya, pokoknya yang agak Yuk, breakdown. berseni lah. Publikdok. Terus kalau dulu kan ada sponsorship sama Perkapsum nih. Mm-mm. Perkapsum itu ibaratnya perlengkapan dan konsumsi itu kepanjangannya. Oh, oke Itu oke. kayak ngurus eh, kalau mungkin di organisasi lain atau di acara lain, di acara lain itu nyebutnya logistik. Oh, iya ya. Untuk perkap itu ya, untuk perkap itu logistik. Jadi Mm-mm. kita nyiapin venue, nyiapin vendor sound, vendor stage gitu untuk keperluan perizinan ruangan artis ataupun yang lain-lainnya itu diurus sama anak-anak logistik, anak-anak perkap kalau di kita. Terus konsumsi ya biasa kita menyediakan konsumsi juga kan untuk peserta itu anak-anak konsum khusus Iya yang Bang. nge-range gitu. Untuk sponsorship yaitu divisi yang mengurus tentang sponsor, gimana bikin proposalnya, terus gimana birokrasi untuk keperusahaan, itu anak-anak sponsor. Nah, sekarang perbedaannya di MGTC Online ini yang kita bawa itu eksternal, di mana eksternal itu ibaratnya menjembatani segala urusan MGTC 9 ini bersama pihak luar gitu. Baik untuk Oh, segala itu menjembatani baik untuk pihak misal kita mau minjem Zoom, nah itu anak-anak dari eksternal, kita juga sponsor birokrasinya itu anak-anak eksternal, perizinan untuk pembuatan acara itu bisa diatur sama eksternal juga kalau misal perlu MOU dengan pihak-pihak yang lain seperti sekuritas keamanan gitu untuk acaranya itu bisa anak-anak eksternal yang ngurus itu sih berarti perbedaan. kalau yang sponsor gitu masih masih tetap ada nggak Bang kalau acara online begini? Kemarin Di sponsor. masih tetap ada untuk pencarian sponsor media partner itu dari MGTC 9 masih tetap ada gitu. Berarti bisa diambil kesimpulan kayak yang masalah sponsor terus media partner itu kayak jadi tugasnya anak-anak divisi eksternal gitu ya Bang? Ya anak eksternal biasanya anak eksternal banyak kenalnya sama orang-orang luar gitu.
Oh iya ya. Nah, gitu. Seru juga berarti sih Bang itu. Ya, gitu sih. Ada pertanyaan nih Bang, kalau misalnya uh, gimana sih Bang suka duka Abang selama di IMA, selama mengikuti organisasi IMA ini? Kan tadi Abang juga bilang dari tingkat pertama, tingkat kedua, sekarang tingkat ketiga sampai jadi presiden gitu Bang. Suka Mungkin dukanya, kita suka dukanya, suka dukanya banyak. Sukanya banyak, dukanya juga dukanya banyak. kurang lebih juga banyak. Dulu aku ingat banget waktu masuk IMA tuh belum kepikiran tentang marketing sebenarnya. Ini aku cerita aja ya gimana aku dulu Iya masuk Bang, sharing IMA. aja gitu Bang. Iya. Jadi dulu aku waktu masuk IMA itu belum kepikiran aku suka marketing. Jadi pengen masuk IMA, tapi aku pengen punya organisasi nih di kampus. Hmm. Apa ya kira-kira yang cocok gitu. Kebetulan nggak jauh-jauh dari aku punya pikiran kayak gitu, ada tuh anak IMA sounding ke kelas-kelas. Biasanya kita juga cara promosinya kadang-kadang kalau offline ya, kita masuk ke kelas-kelas gitu dari berbagai jurusan untuk ngepresentasiin IMA itu apa gitu dan ngasih tahu kita lagi offline. Nah, ada tuh sounding ke kelas kayak gitu. Terus aku tertarik nih. Ternyata di Telkom ada organisasi yang basisnya itu keilmuan di Mm-hmm. bidang marketing. Dan waktu dari pemaparannya aku tertarik banget gitu, kayak ada acara MGTC-nya yang gede, terus juga aku dapat ilmu-ilmunya juga gitu. Terus juga dijelasin kan, kebetulan aku agak suka ngomong ya orangnya, agak suka cerewet gitu. Jadi ntar ada PR nih, aku bisa masuk sini nih nanti gitu. Udah tuh aku masuk itu di tingkat 2 kalau nggak salah ya. Di tingkat 2 aku masuk. Pertama di PR ini sih aku langsung dijadiin manajer eksternal, ngurus AIGO Oh gitu. iya, langsung ngurus yang acara besar itu Bang. Nah tapi waktu itu juga aku kurang ini sih, mungkin kurang beruntung atau kurang gede juga effortnya atau masih banyak Kenapa tuh kesalahan Bang? karena baru masuk juga ya. Aku nggak bisa nyelenggarain AIGO di periode itu Oh, ibaratnya. Jadi proposal aku nggak ada yang tembus, eh, hasil riset juga nggak ada yang hasil riset untuk AIGO juga nggak ada yang diterima sama perusahaan gitu. Jadi agak bingung di mana dituntut harus ada pressure dari angkatan atas juga ada gitu, dari teman-teman juga ada yang nanyain AIGO kapan nih gitu. Sedangkan dari perusahaan juga nggak ada kejelasannya. Nah, dengan tanggung jawaban aku di sana, jadi aku juga wah gimana nih, agak bingung juga sempat ya cerita ke direkturnya, bang ini gimana ya, gimana lagi gitu, mungkin ini kan faktor hmm. dari perusahaannya gitu. Maaf Bang, saya potong. Berarti Hmm, yang Aigo yang waktu ke Bursa Efek Indonesia itu waktu Abang tingkat berapa Bang? itu itu pokoknya tahun kedua Tahun aku di 25. IMA, iya. Oh, wih berarti Abang ini juga dong tahun pertama udah dapet apa namanya penugasan jadi penanggung jawab Aigo. Iya. Gak apa Bang, sekalinya gagal pas dapet langsung ke Bursa Efek gitu Bang. Iya sih ya, jadi itu sih pelajarannya, padahal waktu itu Pengalaman juga ya waktu Bang. iya waktu tahun pertama apa konsep ntar kita ego dari berangkatnya, terus akomodasinya, makanannya, terus juga estimasi pembayarannya, sama pokoknya apa-apa yang udah diperluin itu udah siap tuh. Cuman ya itu tadi yang utamanya kita gagal tembus. Jadi ya sayang sekali. Itu sih salah satu dukanya lah ya. Terus di Jadi pada tahun itu nggak ada Aigo gitu ya Bang? iya nggak ada. Oh, oke oke. Terus Hmm. gimana Dulu Bang? Ada jadi penggantinya kah atau ya untuk yang waktu tahun itu yang nggak ada Aigo itu ada pengganti acaranya atau benar-benar uh, ruang kosong gitu Bang? kalau dari proker PR yang lain sih tetap ada gitu. Kalau dari Aigo penggantinya ini aja sih, kayak kita bahas tentang strategi marketing di perusahaan aja gitu. Penggantinya. Hmm. Jadi kan kalau misalnya Aigo kita bisa langsung tanya-tanya, oh ini ya udahlah kita presentasiin aja strategi marketing di salah satu perusahaan gitu yang kita incar. Dulu itu sebenarnya udah approve dari Google Indonesia. Kita hampir berangkat ke Google Indonesia
Cuman Terus? kenapa batal? Karena regulasinya. Jadi dulu itu waktu zamannya, mungkin sekarang udah rubah ya. Jadi ketentuan dari Google Indonesia itu harus per kloter dan satu kloternya itu sekitar 10 orang. Sedangkan Wah, kita ada 60 lebih. Jadi wah susah nih, satu kloter juga ngabisin waktu bikin itu kurang lebih komploter. sejam gitu. Itu Ah, bisa kan apa ya? Kalau aku nyebutnya wasting time-nya banyak lah gitu. ah. Iya, jadi ntar nggak yang nunggu lama, padahal di dalamnya juga cuma segitu, sejam terus nggak bareng-bareng juga. Jadi ya udah deh, kita cari yang lain. Tapi pas cari yang lain juga nggak ada yang tembus. Tembus Nah, ya. iya di tahun kedua, alhamdulillah aku masih dipercaya jadi penanggung jawab Ngaigo sama Kagamas dulu direkturnya. Mm-mm. Itu kita masukin proposal ke ini, ke Bursa Efek sama ke, jadi kita masukin 3 waktu itu. Karena dari sebelum-sebelumnya kan perusahaan kayak startup dari Shopee, Gojek, terus juga pernah Mm-mm. ke Garuda kalau nggak salah ya, saya ingat aku pernah. Oh kita pengen yang beda nih, kita pengen coba ke yang lebih apa ya, lebih lebih berbau ke, Lebih. walaupun apa ya, kayak ke pemerintahan gitulah ibaratnya. Aku pengen Ah, tahu nih kita gimana sih eh, strategi marketingnya. Nah, kita masukin ke Bursa Efek sama ke Kementerian Pariwisata. waduh. Iya, sama oh 3 sama Mindshare. Mindshare itu perusahaan konsultan marketing yang udah cukup mendunia juga gitu dan kebetulan ada di Indonesia. Nah, sebenarnya tiga-tiganya approve. Waduh, Iya, sekali approve langsung 3 ya, Bang. iya sebenarnya tiga-tiganya waktu itu alhamdulillah approve. Cuman dari jadwal yang paling memungkinkan Bursa Efek. Jadi kita pilih ya udah ke Bursa Efek aja dan alhamdulillah juga di sana menyenangkan gitu. Si Bursa Efek Indonesia kan emang kayak tempat-tempat, ya bener-bener kayak tempat-tempat yang berbau tentang ekonomi kan, Bang. Iya, di sana kita waktu itu pertama kita belajar mengenai saham secara umum dulu, terus baru ke lanjut gimana caranya Bursa Efek itu untuk memarketingkan uh, untuk investasi saham. Itu sih yang kita belajar banyak di sana gitu. Oh, oke Ya, jadi kan oke. Bursa Efek juga perlu untuk mengajak masyarakat Indonesia ya untuk invest gitu mengenai saham, Mm, reksadana dan lain-lain. Nah, itu kita belajar ilmunya di sana gitu sama narasumber langsung dari Bursa Efek di Indonesia Bursa Efek. Nah, gitu. kalau misalnya itu kan tadi dukanya ya, Bang. Kalau misalnya sukanya gitu, saya mendapatkan ilmu dan relasi gitu, Bang. Mungkin kayak ada Abang pernah cinlok mungkin dalam suatu Wah, organisasi kan? kalau di IMA nggak pernah sih, Cinlo aku. Oh, nggak pernah. Nggak pernah ketahuan maksudnya, Bang. Nggak, emang nggak. Enggak. Kebetulan udah ada. Waduh. Jadi ya sukanya banyak teman dari jurusan lain, terus juga kekeluargaannya waktu offline apalagi ya kerasa gitu, kerasa banget, sering main bareng ya, sering nongkrong barengnya. Gitu. Itu sih yang apa ya, uh, yang aku nanggapnya itu lebih dari sekedar lebih berguna daripada ilmu yang didapat gitu. Kalau aku lebih ke sana sih. Iya sih, Bang, Tuh. kalau misalnya Hmm. bangun relasi dengan orang tuh kayak enak aja gitu nantinya kalau misalnya kita ada apa-apa kan bisa minta bantuan mungkin ke Nah, gitu. relasi-relasi kita. Penting banget sih, Bang, kalau menurut saya relasi Iya, ini. penting banget. Kalau untuk Uh, Abang sendiri waktu dulu itu ikut organisasi itu cuma IMA doang atau ada organisasi lain? uh, Kalau organisasi aku 2 organisasi di IMA sama di Himpunan Teknik Industri. Oh, HMTI. Ya, jadi dua Jadi dua seru juga ya. organisasi deh selama di kampus itu 2 organisasi. Oh, tapi bisa gitu Bang atur waktunya antara mungkin ada tips and trick gitu cara manage waktu antara organisasi sama perkuliahan gitu Bang. Oke. Alhamdulillah ya sampai sekarang kuliah masih lancar, organisasi juga masih lancar. Alhamdulillah. Cara kalau aku nganggapnya manajemen waktu itu apa ya? Kalau aku nganggapnya waktu itu nggak akan apa ya? Misalnya kita punya waktu yang cukup 24 jam sehari itu cukup untuk ngebagi untuk 3 hal tersebut.
Mm-mm. organisasi. Kita organisasi, aku punya organisasi 2, terus juga sama belajar, sama kampus, terus juga ada waktu pengen mainnya, pengen nongkrongnya juga. Aku mikir 24 jam itu cukup, pasti cukup. Cuman gimana yang susah itu, kalau buat aku ya, nge-manage energi kita dan ego kita. Itu yang menurut aku penting dan selama ini aku lakuin gitu. Dimana kalau manage energi itu gimana, kita harus tahu nih energi kita itu sebesar apa dan sekuat apa. Kalau cuman kalau kita harus tidur 6 jam sehari gitu, ya kita harus kurangin Ya, jam jam kerja gitu. bangunnya, ibaratnya jam bangunnya Ah, nih, berarti otomatis ngambil organisasi dan atau kegiatan organisasi pun jangan yang terlalu menyita waktu lebih. tidur gitu kalau kita bisa. Cuman kalau kita mampu untuk tidur cuma 4 jam, 3 jam dan masih bisa berpikir baik dan sehat-sehat aja, ya itu boleh gitu. Pertama itu kita harus tahu energi kita tuh, kapasitas kita tuh di mana gitu, terutama untuk harus tetap sehat, harus tetap bisa mikir dengan baik gitu. Itu di situ sih. Terus juga manage ego, di mana kita harus bisa manage ego kita. Manage ego kita tuh gimana sih? Maksudnya, jadi kalau ada jeda pelajaran, misal Mm-mm. dari matkul satu ke matkul yang lain, jedanya 1 jam, teman-teman yang lain milih makan, milih nongkrong dulu gitu di depan kampus, ya mau nggak mau kita harus pakai untuk belajar, ngerjain tugasnya di situ gitu. Karena antar waktu yang lain ketika teman-teman kita nugas, kita kan organisasi gitu, jadi kita tetap nggak akan ketinggalan dan masih tanggung jawab sama kehidupan di perkuliahan kita. Itu sih mungkin tips manage waktu, manage energi, dan manage Yes, ego yang energi. aku anggap penting sih, itu yang aku pegang Intinya juga. berarti harus tahu batasan gitu bang. Kalau mau ngikut Nah, sesuatu, iya, harus dipikirin dulu matang-matang, jangan kayak ngikut organisasi kayak ngikut karena ajakan teman itu kan pasti ujung-ujungnya kalau misalnya males ya hilang-hilangan pasti. nah iya itu Banyak sih ya kalau yang kayak gitu. yang nggak bagus gitu. Heeh. Karena apa yang kamu lakuin di organisasi harus dipertanggungjawabin juga gitu kan. Jawabin ya. Kalau udah masuk organisasi, kayak misalnya kita udah ngambil pilihan itu ya kita harus tanggung jawab sama pilihan itu. Benar, benar, Ya, gitu. setuju. Ya Mantap. kita harus terima resikonya lah. Setuju, Waduh, ini jadi setuju. banyak kata-kata motivasi nih bang. Apa-apa lah Gak ya. apa-apa lah buat teman-teman biar semangat gitu menjalani organisasi sama kuliahnya. Semangat, semangat. Gitu. Lagi kalau misalnya teman-teman yang ngambil kelas atas, mungkin abang salah satunya mungkin bang ngambil jalur kelas atas, terus tambah ikut Pernah, organisasi. pernah sekali. Itu gimana tuh bang rasanya bang? Jadi gini, kalau nggak semua kelas atas itu susah gitu. Jadi nggak Tergantung. semua matkul di Biasanya ada semester 4 itu pilihannya kan bang. susah. Ada pilihannya. Dulu waktu itu aku ngambil kewarganegaraan, jadi nggak berat-berat amat. Oh, Iya, dua SKS, tiga SKS PTN itu. dulu dulu 3 SKS, kalau Tiga, sekarang SKS dipecah. juga tiga kalau nggak salah. Oh, empat. Kalau sekarang tuh dipecah jadi Pancasila sama Iya sih, kewarganegaraan. ada dua. Dulu waktu aku masih 3 nih. Tapi ya lumayan sulit juga sih bang. Berarti jadi berapa tuh bang? 22 ya bang? 22 SKS. Ya, sekitar segitulah waktu itu. Iya 22 jam dipakai buat kuliah. Terus ada organisasi, ada himpunan. Pasti itu waktu nongkrongnya di cut banget ya bang. Ya, antara waktu tidur sama waktu nongkrong sih waktu itu. Lah, Iya sih pasti lah. Pasti ada resiko yang harus diambil kalau kita udah iya. ngambil pilihan Nah, gitu. Mungkin nih bang karena kita terbatas sama waktu nih. Terakhir nih uh, apa mungkin abang ada buat saran gitu kan secara nih nggak dikit lagi abang pengurusannya udah pengen berakhir di IMA, mungkin ada saran nggak buat pengurus-pengurus nantinya yang gantiin abang gitu ke depannya, sok atau kalau bang. oke ya. Kalau saran dari aku, pertama semangat terus, dijaga konsistensi mengenai semangat dan rasa tanggung jawabnya ketika berorganisasi di IMA. Karena berorganisasi di IMA menurut aku dan apa yang udah aku rasain lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak sukanya daripada dukanya. Dimana dari mulai relasi, dari mulai ilmu marketing yang didapat itu sangat berguna, apalagi kalian mau jadi marketer profesional gitu ke depannya, itu sangat berguna. Kemudian
dijaga juga rasa kekeluargaan dan rasa kepemilikannya terhadap organisasi IMA itu sendiri. Karena jujur-jujuran aja, ketika kita berorganisasi di kuliah, kita udah nggak mengharapkan imbalan, tapi kita mengharapkan rasa kepemilikan dan kekeluargaan itu yang lebih tidak ternilai gitu dibandingkan suatu bayaran materi gitu ketika kita masuk organisasi. Jadi itu sih saran dari aku, tetap semangat, dijaga rasa tanggung jawab dan rasa kepemilikannya, dan juga dikuatin rasa kekeluargaannya. Dengan itu organisasi akan menyenangkan dan juga sangat terasa bermanfaat bagi kita semua. Itu paling sih ya. Mantap Presiden. Intinya Waduh, kita ngadain apa tuh ngadain apa nganggap IMA tuh seperti rumah gitu ya Bang. benar. Rumah Gitu. kalau misalnya kita udah capek-capek nanti kita pulang ke IMA. Maksudnya pulang arti dalam kata pulang tuh kayak cerita-cerita ke IMA tentang keluh kesah. Nah, iya, gitu. Terus harapannya gini Bang, buat IMA ke depannya gimana nih Bang? Harapannya buat IMA yang pasti lebih baik daripada periode-periode sebelumnya. Terus juga harapannya kalau dari aku makin keren lagi program-program kerjanya, apa yang dibawa sama presiden barunya nanti atau core-core-nya nanti itu semoga makin keren dan bisa lebih ngebawa nama IMA ke luar Telkom. Amin Bang, amin. Semoga IMA Amin. makin terkenal gitu, terdengar gitu ya Bang organisasinya di dalam lingkungan Telkom maupun di luar Telkom. Amin. Iya, karena Amin. ini sih buat ruang lingkup IMA SC di Bandung, Telkom itu jadi contoh untuk IMA-IMA lainnya gitu. Jadi kita harus bisa jaga standar kita atau jaga kepercayaan itu gitu. Dimana kita dijadiin contoh nih sama orang-orang kampus lain gitu untuk IMA. Waduh, itu merupakan berita yang keren buat didengar tapi kayak tanggung jawabnya tuh ada gitu ya Bang. Iya, itu sih tanggung jawabnya itu harus dijaga. Iya, keren nih gitu jadi contoh. Tapi di sisi lain kita juga punya tanggung jawab besar juga sih buat ngejaga trendsetter lah istilahnya, kita dituntut jadi trendsetter Benar. dari imam yang lain. Setuju. Itulah mungkin karena terbatas oleh waktu ya Bang. Ya. Podcastnya cukup sekian sampai sini aja karena ya lagi kondisi begini waktu juga terbatas. Mungkin Bang Ardin juga punya kegiatan lain di luar acara podcast ini. Bisa Santai. dibilang podcast episode kali ini bisa dibilang obrolan yang sersan, serius tapi santai gitu ya Bang. Iya, kita Kayak share sana santai aja. tapi masih ada berisinya lah Bang. Ya, mantap. Mungkin harapan buat Bang Ardin semangat terus nih Bang buat Ya, ngerjain TA-nya. Apalagi lagi kondisi online gini. makasih saya. Banyak banget itu apa tuh namanya rintangan-rintangannya kayak ngobongin dosennya kan masih lebih sulit ya Bang kalau di online gini. Benar. Benar sekali. Banget terus buat Bang Ardin tetap jaga kesehatan, tetap jaga buat teman-teman juga buat tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah kan katanya 3M. Memakai masker, mencuci tangan sama menjaga jarak. Yep. Kita harus patuhi itu biar angka COVID ini tuh menurun gitu Indonesia, biar kita cepat-cepat ketemu offline lagi, biar Amin. bisa ngobrol secara langsung tatap muka, sharing-sharing gitu kan. Kalau di online gini ya bosen lah kita. Benar. Walaupun ngetatapnya cuman gini-gini aja, nggak bisa ngeliat Iya, orang yang layar doang. belum lagi terbatas kalau ada koneksi. Benar. Aduh. Ya udah mungkin sekian aja dari kita dari podcast IMA episode 3 kali ini. Mau teman-teman semua jangan lupa nih yang nonton di like, terus komen, terus share juga. Oh ya, mau ngasih tahu lagi nih IMA podcast sekarang udah tersedia juga nih di Spotify, terus di Anchor sama di YouTube. Jangan lupa nih teman-teman didengerin, ditonton, terus juga di-share sebanyak-banyaknya biar IMA podcast tuh bisa ngalahin podcastnya itu tuh Trituan. Amin. Amin. Mantap. Sukses terus di Makasih nih Bang podcast. Arvin buat kesediaan waktunya. Mungkin Ya. next time kita bisa ketemu secara offline mungkin ya Bang. Iya, amin. Secara offline biar bisa lebih enak lagi gitu ngobrol lah. Iya, Ya, benar. saya tutup. Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Waalaikumsalam. in next episode. Thank you. Bye-bye. Terima kasih Bang Ardin.
Makasih, Cak.